sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ats-tsalitsu Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila. Ini tokoh ketiga yang masih berkaitan dengan Imam Abu Hanifah, orang alim atau cendekiawan ketiga yang memang hidup sezaman dengan Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila. Wulida fi sanati arba'ah wa thamanin, dilahirkan tahun 74 arba'ah wa sab'in 74 Hijriah, kana min ashabir ra'i, termasuk golongan pemilik pendapat. Pendapat yang dimaksud adalah rasionalis, kaum rasionalis. Fatawal qada bil Kufah, dan dia menguasai kehakiman bil Kufah, di negeri Kufah. Wa qama hakiman talata wa talatina sanatan, dia menjadi hakim selama 33 tahun. Walla li Bani Umayyah atau wuliya li Bani Umayyah, dia diberikan kekuasaan untuk Bani Umayyah. Tsumma li Bani Abbas, kemudian untuk Bani Abbas. Wa kana faqihan muftian, dan dia adalah seorang faqih, ahli fikih, muftian, dan pemberi fatwa. Qala Tsauri, berkata Imam As-Tsauri, fuqahauna Ibnu Abi Laila, ulama fikih kami adalah Ibnu Abi Laila, maksudnya Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila. Wa Ibnu Syabromah, dan Ibnu Syaromah, tufiya sanata mi'ah wa thamaniyah wa arba'in, wafat tahun 148. Imam Abu Hanifah itu hidupnya di Kufah, beda dengan Imam Malik yang hidupnya di Madinah. Maka Imam Abu Hanifah banyak bersentuhan dengan ulama-ulama rasionalis, artinya yang mengandalkan rasio, mengandalkan akal. Adapun Imam Malik tradisinya adalah hadis. Imam Malik itu tidak pernah memutuskan keputusan kecuali dengan riwayat-riwayat hadis, karena memang hidupnya di Madinah. Masih bertemu Imam Malik, satu pendapat mengatakan masih bertemu dengan sahabat, jadi Imam Malik itu tabi'in. Walaupun yang lebih kuat mengatakan Imam Malik itu atba'ut tabi'in, jadi muridnya tabi'in, bukan muridnya sahabat, tapi murid tabi'in. Tapi Imam Malik memang ahlul hadis. Imam Abu Hanifah ini ahlur ra'i atau ashabur ra'i, karena kecenderungannya di Kufah itu jauh dari Madinah, jarang sekali para sahabat atau tabi'in. Karenanya jarang juga literasi tentang hadis atau koleksi kumpulan hadis yang diriwayatkan dari satu majelis ke majelis, itu jarang di Kufah. Jadi lebih banyak mengandalkan rasio, lebih banyak mengandalkan akal, penalaran akal. Imam Abu Hanifah juga bertemu dengan ulama yang namanya Ibnu Abi Laila. Ini seorang ulama yang berpengaruh, memegang kehakiman selama 33 tahun memegang ini pengadilan sebagai ketua atau sebagai hakim agung lah, dan berkuasa pada 2 periode sekaligus atau 2 masa sekaligus. Pada Bani Umayyah dia juga diangkat sebagai hakim, pada masa Bani Abbasiyah juga sebagai hakim. Kita kenal setelah Khulafaur Rasyidin, hadirin, setelah 4 ini, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat digantikan Sayyidina Umar, digantikan Sayyidina Utsman, digantikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selesai udah Khulafaur Rasyidin. Nah setelah itu ada dinasti lah sebutannya, ada kekuasaan yang sifatnya itu keluarga doang,
maka disebut sebagai Bani Umayyah. Bani Umayyah itu keturunan Umayyah. Nanti penggantinya yang menjadi penguasa, kalau tidak anaknya ya ponakan, kalau nggak ponakan ya jingnya. Begitu aja terus namanya Bani Umayyah. Di sini juga kalau mau buat dinasti bisa, misalnya Bani Yunus. Itu namanya kekuasaannya Jing Unus. Atau misalnya Bani, ada tuh Bani Hamzah misalnya. Ya, Yazim Bani Hamzah. Semuanya itu namanya keturunannya Kong Hamzah. Bikin dinasti. Ini Bani Umayyah, memang keturunan Umayyah. Kurang lebih selama 90 tahun berkuasa. Nah, setelah Bani Umayyah baru Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah lebih panjang lagi. Bani Abbasiyah itu sekitar 150 tahun kalau nggak salah. 150 tahun berganti. Jadi pemimpinnya itu berganti. Presidennya digantikan lagi itu selama 150 tahun. Nah, Ibnu Abi Layla ini berkuasa di dua masa sekaligus, di masa Bani Umayyah juga, di bagian akhir Bani Umayyah, dan juga di awal Bani Abbasiyah. Ini memegang kehakiman sebagai hakim yang dipercayakan untuk memutuskan keputusan, dan memang mengandalkan pendapat atau rasio. Imam Abu Hanifah bersentuhan juga dengan Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, bersentuhan juga dengan Syarik bin Abdullah An-Nakhai kemarin, bersentuhan juga dengan Imam Sufyan As-Tsauri sezaman. Wa kana baina haula'il fuqaha tsalatah wa Abi Hanifah wasyatun. Antara tiga fuqaha yang dimaksud Imam Sufyan As-Tsauri, kemudian Ibnu Abi Layla tadi, kemudian Syarik yang kemarin Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Ini antara ketiga ahli fikih ini dengan Imam Abu Hanifah wahsyatun, ada keterasingan, maksudnya tidak akrab. Jadi lebih sering beda pendapatnya. Imam Abu Hanifah di satu sisi atau di satu pendapat. Nah, yang tiga ini berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Amal awalu, adapun yang pertama, falamma bayyana ahlul hadithi wa ahlul ra'yi min su'il tifati min su'il tafahumi. Adapun yang pertama, maka ketika ahlul hadis dan ahlul ra'yi, ahlul hadis dan ahli pendapat, ahli rasionalis ini terjadi min su'il tafahum, buruknya pemahaman. Wa amma Ibnu Abi Layla, adapun Ibnu Abi Layla, fakana qadil baladi. Ibnu Abi Layla itu sebagai hakim dari sebuah negeri. Wa kana Abu Hanifah, adapun Abu Hanifah rubamas tufia. Apa itu istaftia aja, rubamas tuftia. Dan seringkali dimintai fatwa Imam Abu Hanifah fima qada fihi Ibnu Abi Layla, dalam kasus di mana Ibnu Abi Layla memutuskan, fayufti bi khilafihi, maka Imam Abu Hanifah memberikan fatwa dengan berbeda fatwanya dengan Ibnu Abi Layla. Fayata'attaru lidzalika Ibnu Abi Layla maka menjadi berefek atau menjadi membekas karena itu Ibnu Abi Layla. Siapa Ibnu Abi Layla? Hatta hammalul amir marrotan, sehingga mereka membawakan al-amiro marrotan, pemerintah marotan pada satu kali, ayyanha Abi Hanifah, orang-orang ini melaporkan maksudnya kepada pemerintah saat itu untuk melarang Abu Hanifah akan Abu Hanifah anil fitya, dari memberikan fatwa. Walladzi kana bainahu wa baina Syarik, dan adapun hubungan antara Imam Abu Hanifah dan Syarik, sababuhu tanafusul akron, sebabnya adalah tanafusul akron, karena ini fanatisme akron, fanatisme pengikutnya. Ada 3-4 sama Abu Hanifah. Yang 3 ini Imam Sufyan As-Tsauri. Imam Sufyan As-Tsauri ini ahlul hadis, udah jelas Imam Sufyan As-Tsauri. Sedangkan Imam Abu Hanifah lebih rasionalis, maka agak tidak akrab. Karena ahlul hadis dengan ahlul ra'yi, orang yang biasa ngaji sama orang yang biasa debat kan beda. Orang biasa ngaji kan dengerin. Paling di rumah nanti kalau ada pertanyaan, ya kalau dia berani nanya, kalau enggak. Biasanya begitu. Tapi kalau ahlul ra'yi, yang ahli pendapat rasionalis, biasanya nanya terus atau biasanya mengungkapkan pendapatnya. Nah, ini enggak ketemu.
Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan Imam Abu Hanifah memang agak jauh, artinya agak jauh di sini tidak akrab. Adapun Imam Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Layla ini terlihat tidak akrab karena setiap kali Ibnu Abi Layla memberikan fatwa, karena memang hakim beliau, kasusnya sama. Kasusnya kasus A misalnya. Kemudian Imam Abu Hanifah ditanya sama orang banyak juga tentang kasus yang sama A. Pasti putusannya beda. Hukumnya beda pasti. Yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dengan yang dikatakan oleh Ibnu Abi Layla ini selalu berbeda. Padahal Ibnu Abi Layla waktu itu hakim agung. Orang-orang lapor kepada penguasa saat itu, lapor bahwa ini Abu Hanifah jangan dimintain fatwa lagi udah. Karena selalu beda sama keputusan pengadilan negeri, selalu beda dengan keputusan pengadilan yang resmi dari pemerintah, udah jangan selalu dimintai fatwa. Maka akhirnya ada jarak atau tidak akrab antara Ibnu Abi Layla dengan Abu Hanifah. Nah, satu lagi antara Imam Abu Hanifah dengan ulama juga, yaitu Syarik bin Ibrahim An-Nakhai. Ini kenapa tidak akrab atau kenapa terlihat ada jarak antara keduanya? Ini fanatisme pengikutnya. Jadi Imam Abu Hanifah punya murid, Syarik punya murid juga. Murid sama murid ini pada nggak akur gitu. Jadi fanatisme murid. Yang satu punya organisasi, yang satu punya lagi. Yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini. Akhirnya fanatisme di antara keduanya ini tidak, kenapa? Iya, nggak akrab, ya tidak harmonis hubungannya. Itu mah di sana. Jadi dari dulu udah ada begitu ya, Ustaz Rifai. Jadi yang begitu tuh udah ada. Ya, ada yang sini bilang tuh guru besar datang tuh misalnya gitu. Oh, itu Abi Faiz Center. Abi Faiz Center kan punya Abi Faiz, punya ituan, punya pusat kajian. Dibangunin. Selalu ada yang seperti itu. Namanya Tanafusul Akron. Nah, kita belajar tarikh tasyri', belajar sejarah, antara lain adalah untuk memahami fenomena zaman dulu, ternyata sekarang juga ada. Artinya dulu udah ada juga yang kayak begitu. Udah ada. Nah, biasanya orang alim yang nggak akurnya sama orang alim juga, biasanya gitu. Ya tukang bakso ya mestinya tukang bakso juga. Bukan sama teman, itu bisa diajak kerjasama kalau gitu. Lamma assasa Abu Ja'far al-Mansur Madinah Baghdad istaqdama ilaiha kathiran min ahyadil ulama fil mudunil mukhtalifah. Ketika Khalifah Abu Ja'far al-Mansur membangun kota Baghdad, istaqdama ilaiha kathiran min ahyadil ulama fil mudun. Maka Abu Ja'far ini mengajukan banyak ulama-ulama fil mudunil mukhtalifah di negeri-negeri atau di kota-kota yang berbeda. Maka Abu Hanifah mimman istaqdamahum. Dan Abu Hanifah termasuk orang yang diajukan oleh Abu Ja'far al-Mansur. Wa yarawna anna hikayata irdil qada alaihi takarrarat maratan. Dan mereka berpendapat, orang-orang berpendapat bahwa cerita tentang penawaran jabatan hakim qada itu, penawaran kehakiman kepada Abu Hanifah takarrarat itu telah berulang maratan ukhra, dalam kali yang lain. Wa mukiba min ajliha, dan disiksalah Imam Abu Hanifah min ajliha karena penolakan atau hikayat itu. Wa kana wafatuhu rahimahullah sanata mi'ah wa khamsin. Wafatnya Imam Abu Hanifah tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah ini kota Baghdad ya dulu masih belum rame kota Baghdad itu. Kemudian datanglah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini adiknya Abul Abbas As-Saffah, seorang yang jadi garda terdepan dalam menghancurkan Bani Umayyah. Sadis orangnya Abul Abbas As-Saffah itu. Bani Umayyah habis, langsung dipimpin langsung oleh Abul Abbas As-Saffah. Ya memang seorang yang ini orang lapangan lah istilahnya. Dihabisin Bani Umayyah, berdirilah digantikan Bani Umayyah diganti oleh Bani Abbasiyah. Nah, yang membangun pertama kali Abu Ja'far al-Mansur, adiknya, bukan Abu Abbas, karena Abu Abbas ini memang orang lapangan dan juga wafat. Setelah wafat baru Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur membangun Baghdad. Baghdad kemudian
semakin berkembang dan dikenal sebagai kota 1001 malam. Jadi ulama ya ada di sana, wali-wali juga banyak di sana, termasuk memang diundang supaya meramaikan kota Baghdad, kota baru dari Bani Abbasiyah ini. Termasuk para ulama diundang dan termasuk ditawarkan supaya ikut memangku jabatan yang ada pada Bani Abbasiyah. Ditawarkan oleh Abu Ja'far Mansur. Di antara ulama yang ditawarkan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah lagi-lagi menolak. Maka Imam Abu Hanifah disiksa lagi di situ. Beliau orang yang sangat kritis kepada pemerintah, dan Imam Abu Hanifah juga termasuk orang yang hidupnya sangat sederhana. Satu riwayat Imam Abu Hanifah itu, satu hikayat menyebutkan Imam Abu Hanifah pernah dikasih oleh penguasa itu uang dinar, uang emas sepeti, sampai meninggal nggak pernah dibuka. Dan sebelum meninggal pesan sama anaknya, balikin lagi nih sama gubernur saya nggak pernah mau buka ini. Itu Imam Abu Hanifah. Nah, kita kenalnya fikihnya saja. Imam Syafi'i juga kita kenal fikihnya saja. Padahal beliau-beliau ini yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bukan cuma pinter fikih, ilmu-ilmu ibadah bukan, tapi zuhudnya. Walaupun bergelimang harta, tapi hartanya dikasih aja buat orang yang ngaji. Nggak pernah hatinya itu ada harta, nggak pernah dalam hatinya ada dunia, tapi hanya Allah dan pengabdiannya untuk bidang fikih ini juga bukan karena manusia, bukan, tapi karena Allah. Kita terkenal atau kita mengenalnya hanya fikihnya karena memang pada waktu itu yang dibutuhkan fikih. Tetapi sebenarnya itu adalah orang-orang yang zuhud semua, orang-orang tasawuf juga yang terekspos atau yang muncul ke permukaan itu adalah kefakihan beliau-beliau ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.